Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali aktivitas kita di akhir pekan ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Ayub pasal 14 ayat 14. Demikianlah dikatakan, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, hidup kita ini adalah milik Allah dan sepenuhnya adalah kepunyaan Allah. Maka siapapun kita dan dimanapun kita, apapun jabatan kita dan bagaimanapun kondisi ekonomi kita, jika kita adalah orang-orang yang telah dilahirkan dan hidup, kita ini hidup di dalam kefanaan. Maka suka tidak suka, terima tidak terima, mau tidak mau, kematian akan kita jalani dan hadapi. Maka bagaimana kita akan menghadapi kematian itu? Inilah yang perlu kita renungkan dan jalani dan imani di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita hidup karena Tuhan, maka biarlah kita mengakhiri hidup kita juga untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena kita harus mengimani hidup kita ini adalah kesementaraan, bukan milik kita seutuhnya, tetapi kita hidup adalah milik Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jika kita mati, dapatkah kita hidup lagi? Ini suatu pertanyaan untuk mengingatkan kita bahwa kita hanya sekali hidup sebagai manusia yang fana, dan kita akan menuju kepada kehidupan yang kekal yang telah disediakan oleh Kristus kepada kita. Kematian Kristus dan kebangkitan Kristus itu menyatakan bagi kita bahwa setiap kehidupan kita yang fana ini akan diakhiri, dan kita akan menerima yang namanya kehidupan yang kekal yang telah disediakan dan dipersiapkan oleh Allah melalui Yesus Kristus bagi orang-orang yang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jika kita akan menghadapi kematian, maka apakah yang perlu kita jalani dalam kehidupan ini? Yang pertama adalah kita perlu memahami bahwa hidup ini bukanlah hidup suka-suka, tetapi hiduplah seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena memang menurut Alkitab banyak sahabat, kekasih, orang terdekat daripada Yesus Kristus yang pernah dibangkitkan kembali oleh Yesus Kristus, tetapi pada akhirnya mereka juga akan menghadapi yang namanya kematian. Dan inilah yang menjadi bukti bagi kita bahwa setiap manusia harus menghadapi yang namanya kematian. Tetapi apakah kematian ini menjadi akhir dari kehidupan setiap orang percaya? Ini tidak. Tetapi orang percaya mempersiapkan hidup kepada kekekalan, karena Yesus telah mempersiapkan hidup yang kekal bagi kita. Karena itu apa yang perlu kita lakukan dan jalani? Yang perlu kita lakukan dan jalani adalah menaruh harap selama hari-hari pergumulan sampai tiba giliran kita. Giliranku. Ini mau mengatakan kepada kita Bapak, Ibu, bahwa setiap manusia itu memiliki giliran masing-masing. Tetapi bagaimana kita mengantri pada giliran kita adalah mempersiapkan diri kita. Karena tidak ada orang yang tahu kapan dia akan dipanggil oleh Tuhan. Berapa tahun lagi, berapa jam lagi, berapa detik lagi, kita tidak tahu. Dan bagaimana kita akan dipanggil oleh Tuhan, kita juga tidak tahu. Karena itu kita hanya bisa berserah, menanti dengan kepasrahan, dan kita harus berharap terus bahwa Allah akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena itu tetaplah menanti sampai tiba giliran kita kapan. Dan sambil menanti giliran itu, maka apa yang bisa kita lakukan sebagai persembahan hidup kepada Allah? Karena kita meyakini kalau hidup ini adalah milik Allah.
maka kita harus mengembalikan juga kepada Allah. Karena jelas apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itulah bagi orang percaya, bahwa ketika kita mati, kita bukan mengakhiri, tetapi kita sedang memulai kehidupan yang kekal, yang sedang dipersiapkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah hidup yang sementara. Karena itu kami akan meninggalkan seluruhnya. Kami akan meninggalkan apa yang sedang kami nikmati pada masa kini dan hari ini. Karena itu biarlah Tuhan, kami disadarkan dengan firman-Mu bahwa setiap orang yang mati tidak akan bangkit lagi, tidak akan hidup lagi, tetapi dengan iman, dengan percaya, ketika kehidupan kami yang fana ini telah Engkau matikan melalui kematian-Mu di kayu salib, kami akan memperoleh kehidupan yang kekal yang Kau telah sediakan untuk kami. Karena itu Tuhan, bukan kehidupan daging, bukan kehidupan yang fana lagi yang kami harapkan, tetapi bagaimana kami menaruh harapan kami memiliki hidup yang kekal yang telah Engkau sediakan. Demikian juga Tuhan, dalam kehidupan kami, ajari kami untuk mempersiapkan kehidupan kami untuk menantikan setiap kehidupan kami di giliran kami, kapan kami akan dipanggil. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk mempersembahkan kehidupan kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah seluruh apapun yang ada pada kami, agar itu menjadi kemuliaan dan kehendak. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat berakhir pekan, dan tetap menjaga kesehatan bagi saudara-saudara kami yang merayakan Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Biarlah setiap yang merayakan kemenangan dimenangkan, dan kita akan menjalin kebersamaan dan silaturahmi di dalam Tuhan kita bersaudara. Horas.